Wa fiha, dan di dalam surga juga, ma tashtahihil anfus. Apapun, apa-apa saja. Ini ma itu adalah isim mubham, kata ganti untuk kalimat apapun. Jadi apapun yang menginginkan diri itu, mengimplang atau mengimajinasikan terhadap keinginan apapun, ada ma tashtahihil anfus. Apapun yang diinginkan oleh diri-diri itu akan diberikan. Wataladul ayun, dan apa-apa yang bisa melejatkan terhadap penglihatan juga itu Allah berikan. Ini adalah janji Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran akan terjadi. Kapan janji itu? Ya tunggu terjadi proses kematian. Itu memang panjang. Tapi sebetulnya itu pendek apabila dibandingkan kehidupan di akhirat dengan di dunia. Di akhirat 1000 tahun di dunia itu sama dengan sehari akhirat. Jadi pendek saja sebetulnya umur kita itu. 60-70 itu kurang lebih 1,5 jam kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan begini dari Abdul Razak. Rasulullah SAW bersabda, Inna adna ahlal jannati manzilatan wa asfalahum derajatan lirajulin la yadhu jannata ba'dahu ahadun sahu lahu bi basarihi masirata mi'ati amin bi kusurin min dhahabin. Sesungguhnya sedekat-dekatnya penduduk surga, ahli surga, tempatnya itu dan serendah-rendah derajatnya itu adalah seseorang yang tidaklah masuk ke dalam surga setelahnya seorang pun yang dilebarkan kepada dia itu di dalam penglihatannya sepanjang 100 tahun perjalanan yang isinya itu adalah kusur, istana-istana yang terbuat dari emas. Jadi seperti itu yang minimal kehidupan surga. Dan ada kemah-kemah yang terbuat dari lu'lu. Lu'lu itu permata. Laisa fiha mawdi'un shibron. Tidaklah ada di dalam surga itu tempat satu jengkal pun illa ma'murun yaghdi alaihi wa yarbu sab'ina alfa sahbatan min dhahabin. Kecuali akan disediakan untuk makan pagi dan sebagainya sebanyak 70.000 piring terbuat dari emas. Laisa fiha sahbatan illa fiha launun laisa fiha. Berwarna-warni itu. Piring-piring yang terbuat dari emas itu yang mislu syahwatu, seumpama syahwat dari orang-orang para penghuninya. Bahwa nazala bi jami'a ahlil ardi lawasa. Apabila itu turun kepada seluruh penduduk muka bumi, mencukupi, pasti akan mencukupi untuk memberi makan kepada penduduk bumi itu. Tidak dikurangi layun kusud dari kemautia syai'an, tidak dikurangi sedikit pun. Demikian kemewahan surga, walaupun sekali lagi dalam sebuah hadis Nabi menggambarkan bahwa kenikmatan surga itu tidak bisa digambarkan dengan penglihatan mata, didengar oleh telinga, kemudian dibicarakan dalam pembicaraan lisan kita itu. Artinya sesuatu yang berbeda sama sekali. Walaupun nanti dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi suka digambarkan. Itu untuk menggambarkan kesenangan yang memang bisa menarik minat orang. Kemudian wa antum biha khalidun. Kalian semua di dalam surga itu dalam keadaan kekal. La tukhrajuna minha, tidak akan pernah dikeluarkan dari surga, wala tabghuna anha hiwala, dan tidak pernah akan pindah. Artinya tidak akan ada bosan. Perlu diketahui, kalau kita di dunia ini kan terkena bosan. Kita dalam keadaan kesenangan, terus senang, lama-lama bosan juga. Nah, di surga itu la yabgunaha hiwal. Mereka tidak pernah ingin pindah dari surga. Orang-orang penghuni surga itu. Atau di sini la tabguna anha hiwala. Tidak akan pernah bosan. Nah, karena perasaan-perasaan negatif itu sudah dicabut oleh Allah di surga itu. Senang dan senang saja. Tidak akan pernah menderita di dalam surga itu. Jadi kalau ada senang dan sedih itu di dunia saja. Di dunia itu akan ada selalu berpasang-pasangan. Ada senang, ada sedih, ada gembira, ada duka, dan seterusnya. Itu terjadi di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti hanya satu arah saja.
Kalau senang terus senang itu penduduk surga, tapi kalau susah neraka. Tidak akan pernah gembira. Jadi di dunia ini ada pilihan gembira dan duka itu sebagai pilihan mau milih yang mana. Tetapi jangan tertipu dengan kesenangan dan kedukaan yang sementara yang bisa terjadi di dunia. Di kedukaan dan kesenangan di dunia itu sifatnya sementara saja. Disebutkan di sini semakila ala wajib tafdili wamtinani dikatakan kepada penduduk ahli surga itu watilka jannatul lati uristumuha. Itulah surga yang kami wariskan. Surga itu kepada kalian semua. Apa sebab? Bima kuntum ta'malun, karena perbuatan kalian. Nah, ini di sini. Bima kuntum ta'malun, karena apa-apa yang telah kalian lakukan sewaktu hidup di dunia. Jadi memang syarat mutlak masuk surga itu adalah iman. Tetapi kalau hanya iman saja, tidak langsung masuk surga. Harus ada amal. Dia bisa masuk ke dalam neraka dahulu. Kalau mengimani dalam pengertian mengimani kemahasan Allah, insya Allah pasti masuk surga. Tapi kapannya itu bergantung kepada bagaimana amal-amalan sewaktu hidupnya itu. Nah, di sini disebutkan a'malukum as-salihah kanat sababan li syu'li rahmatillahi iyyakum. Sesungguhnya amal-amal kalian yang soleh, yang baik itu menjadi sabab untuk memperolehnya rahmat Allah. Allah berikan rahmat untuk kepada kalian. Fa'innahu la yadkhulu ahadan amalahu al-jannah. Karena sebenarnya tidak akan memasukkan amalnya seseorang ke dalam surga, walakin bifadlin minallahi wa rahmatihi. Tetapi itu karena ada rahmat Allah saja. Bukan karena amalnya kita masuk ke surga, gitu. Menurut pernyataan di sini, dan ini juga dalam dari hadis Nabi sebetulnya, bukan karena amalnya, tetapi amal itulah yang menyebabkan Allah ridho. Nah, keriduan Allah itulah yang memasukkan orang ke dalam surga. Maka karena itu bukan soal sedikit atau banyak amal. Amal sedikit juga jika Allah ridho tetap bisa masuk ke dalam surga. Kita tahu kisah seorang katakanlah wanita P misalnya. Kemudian dia nolong anjing yang sedang kehausan itu. Ternyata anjing itu bisa ditolong oleh si perempuan tadi. Allah ridho dengan perbuatan perempuan tadi, maka Allah masukkan ke dalam surga. Di sini rahmat Allah bisa meliputi kepada orang tadi. Kemudian di sini wa innamad darajatu tafawatuha bihasabi amalis sholihah. Tapi memang nanti Allah akan meridhoi merahmati itu tergantung kepada perbuatan seseorang waktu hidup. Dan itu yang menyebabkan derajat orang yang akan berbeda-beda nanti di surga. Ada yang memperoleh surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Naim, dan sebagainya, bergantung kepada amal-amalan orang tadi. Karena dari situlah Allah akan memberikan rahmat. Dan rahmat itu disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Kemudian dalam hadis Ibnu Abi Hatim, Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Kullu ahlim nari yaro manjilahum minal jannati hasrat. Bahwa setiap ahli neraka bisa melihat tempatnya yang akan dia tempati di surga, tetapi yang dilihat itu hanya penyesalan saja. Artinya gini, setiap manusia ini yang hidup di dunia ini sudah punya kafling di surga dan sudah punya kafling di neraka. Hanya nanti orang itu, kalau ya orang-orang kafir tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Tapi kaplingnya di dalam neraka, di dalam surga itu ada sebetulnya. Nah, dia tidak masuk ke surga ya karena perbuatannya dan ketidakberimanan. Demikian juga orang-orang beriman sebetulnya punya kapling juga di neraka. Tapi karena keberimanan dan amal soleh itu, dia tidak bisa masuk atau masuk tetapi sebentar, maka dikembalikan ke dalam surga.
Nah, itulah Allah di sini berfirman, "Lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Kalaulah sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepadaku, sungguh aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Demikian juga orang-orang berkata, kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, tentu kami tidak memperoleh hidayah daripada Allah. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin illa walahu manjilun fil jannati wa manjilun fin nari. Fal kafiru yarisul mu'mina manjilahu minan nar wal mu'minu yarisul kafiru manjilahu minal jannah." Nah, setiap orang itu sudah punya kafling masing-masing di surga dan di neraka. Maka orang kafir itu akan mewarisi tempat neraka yang sebetulnya menjadi tempat bagi orang yang beriman di neraka, tetapi tidak jadi masuk. Dan demikian juga orang yang beriman mewarisi kafling yang ada di surga, tempat orang kafir yang tidak jadi masuk, sebagai tempatnya. Maka disitulah tadi Allah mengatakan, uristumuha, kami wariskan kamu sekalian dengan surga dan neraka. Artinya terjadi proses mewarisi, karena tadi yang seharusnya kafling surga ini dinikmati orang kafir tidak jadi masuk ke dalam surga, maka tempat itu diambil oleh orang beriman. Itulah yang dimaksud makna waris mewarisi di sini, atau uristumuha, kami wariskan, diwariskan kamu sekalian itu surga tadi. Bima kuntum ta'malun, karena perbuatan kamu sekalian. Nah, di dalam surga fakihatun, ada buah-buahan. Kasiratun, yang demikian banyak. Minha ta'kulun, yang bisa dimakan oleh kalian semua. Di dalam surah Al-Baqarah kan sebutkan buah-buahannya itu seperti buah-buahan yang pernah kita temui di dunia. Ada jambu, apel, mungkin seperti yang pernah kita kena di dunia ini, di surga itulah begitu. Walaupun kualitasnya tentu saja berbeda. Kemudian sebaliknya setelah Allah menceritakan kondisi surga, berikutnya adalah kondisi neraka. Sesungguhnya orang-orang yang berdurhaka itu ada dalam jahanam. Mereka kekal. Sa'atan wahidatan hum fihi mublisun. Mereka di dalam jahanam itu dalam keadaan berputus asa. Ayisuna bin kulli khairin, dari setiap kebaikan. Tidak mungkin lagi mereka memperoleh kebaikan. Dan kami tidaklah pernah mendolimi. Jadi masuknya mereka ke dalam neraka itu bukan karena Allah dolimi, tapi sungguhnya mereka yang mendolimi dirinya sendiri. Waktu hidup di dunia ini, mereka mendolimi diri dengan cara tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga nanti Allah menerapkan keadilan. Jadi seseorang masuk ke dalam neraka itu karena keadilan Allah. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Orang itu disiksa ya karena kelakuannya pantas disiksa, karena dolim tadi. Dan disebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu dalam surat Luqman itu, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Sehingga orang-orang yang musyrik itu adalah orang-orang dolim. Apa sebab? Karena tidak menempatkan Allah pada tempatnya. Dolim besar. Kedoliman yang sangat besar. Dan tidaklah kami mendolimi mereka, tetapi mereka sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Ya malihim as-sayyi'ah, dengan amal-amal yang buruk. Ba'da qiyamil hujjah, setelah jelas ada penjelasan. Allah itu menyatakan orang itu dolim setelah Allah menurunkan ketentuan-ketentuan kehidupan ini melalui Al-Quran, melalui utusannya. Tapi orang-orang tetap negdruk, tidak mau mengikuti. Disitulah Allah menghukumi mereka dolim. Fakadzabu, mereka membohongkan, asal dan mereka bermaksiat. Fajawaju bidzalika juz'an biwafaqan wa marubka bidzallamil abid. Dan tidaklah pernah Tuhan itu melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Kemudian disebutkan di sini, para penduduk neraka tadi itu memanggil malaikat Malik. Kita ketahui malaikat Malik itu penjaga neraka. Ya Malik, hai Malik, Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Kasih putusanlah terhadap kami oleh Tuhanmu itu. Liyaqdi arwahuna fayurihuna mimma nahnu fihi.
Berikan putusan kepada kami, arwah-arwah kami ini, supaya kami bisa bergembira. Kadang kami itu tidak dalam keadaan disiksa terus. Minta seperti itu. Fa'innahum kama qala. Karena sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir, la yuqdu alaihim fayamut wa la yukhaffaf anhum min adzabiha. Maka diputuskan kepada mereka, fayamutu mereka mati, wa la yukhaffaf, maka tidak diringankan anhum dari mereka min adzabiha dari siksaan neraka itu. Kemudian dalam surat Al-A'la juga, wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan nar. Dan kami akan memberikan kepada orang-orang yang celaka itu masuk ke dalam neraka yang demikian besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, yang di dalamnya itu tidak mati dan juga tidak hidup. Itu keadaan di neraka itu, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati tidak hidup. Diganggayong istilah Sukarapi itu. Dalam keadaan mati tidak, hidup pun tidak, tetapi kesakitan terus. Nah, jawaban dari malaikat Malik itu, qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian itu akan tetap tinggal di dalam neraka seumur-umur. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena laqad ji'tukum bil haqq, sungguh laqad ji'nakum, sungguh kami telah mendatangkan kepada kalian itu dengan kebenaran, yaitu berupa Al-Qur'an dan dakwah-dakwah Rasul atau panggilan dari orang-orang para mujahid dakwah untuk kembali kepada Allah, tetapi mereka tidak mau mengindahkan. Lakin aktsarakum lil haqqi karihun. Tapi kebanyakan mereka itu terhadap kebenaran itu enggan, tidak mau mengikuti. Walakin karena saja yakum la tuqbalu an alai. Kalian tidak menerima terhadap kebenaran dan tidak diterima itu keberadaan kebenaran itu. Malah diusir, malah dimusuhi dan sebagainya. Nah, maka di sini silakan fa'udu alaihi anfusakum bil malamah wandamu haisulatan ba'akum an-nadamah. Maka silakan kalian kembali diri kalian itu dengan penyesalan-penyesalan, dengan kesakitan dan penyesalan yang tidak akan memberikan manfaat apapun penyesalan kalau sudah di surga. Penyesalan itu baru ada manfaat jika masih hidup di dunia. Kalau di neraka itu tidak ada arti apa-apa. Am abramu amron fa inna mubribun. Tapi mereka merencanakan perbuatan-perbuatan jahat, maka kami juga membalas perbuatan jahat mereka itu. Atau ayat yang lain, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun. Mereka membuat makar, maka kami pun membuat makar. Wa hum la yashurun. Mereka tidak menyadarinya. Jadi selalu seperti itu dialektika kehidupan. Memang Allah berikan kemerdekaan kepada manusia di dunia ini, silahkan buat rencana dan sebagainya, tetapi keputusan rencana itu tetap kembali kepada Allah, rencana baik maupun rencana jahat. Karena untuk menunjukkan itulah Allah Maha Penguasa mutlak. Rencana baik tidak selalu terjadi kebaikan itu. Demikian juga rencana jahat bisa juga terjadi, tetapi ujung-ujungnya adalah balasan dari Allah. Wadzalika li'anna musyrikin kanu yatahayyaluna fi radil haqqi bil batil. Nah, itu terjadi karena sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka berhayal di dalam menolak kebenaran dengan kebatilan. Am yahsabun anna lanasmu misrah munajbah. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia yang mereka bicarakan dan obrolan-obrolan? Memang kita tidak tahu, tetapi Allah tetap Maha tahu apapun yang dikerjakan oleh orang-orang beriman, apalagi orang-orang musyrik. Allah tetap mengetahui obrolan termasuk rahasia mereka. Kemudian di rangkaian ayat terakhir, katakanlah olehmu wahai Nabi, in kana lirrahmani waladun fa'ana awwalu abdin. Kalaulah ada bagi Ar-Rahman dan Allah yang Maha Pengasih itu anak, maka akulah Nabi Muhammad yang pertama kali menyatakan keberadaan anak tadi dan mengakui, menyembah sebagai orang-orang yang menyatakan iya. Ternyata Nabi tidak pernah bahkan menolak. Lau faradu hadal li ibadati ala dzalik la anni abdun min abidihi. Kalaulah
Allah itu memang memiliki anak, maka akulah yang pertama kali menyatakannya dan menjadi penyembahnya. Muti'un li jami'i ma ya'muruni bih, maka aku akan mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk aku ikuti. Laisa indi istikbarun wala ibaun an ibadati, dan tidak mungkin aku ada memiliki ketakaburan, keengganan dan penolakan terhadap menyembah anak Allah itu. Walaupun kan hada walakin hada mumtaniun bihaqqi ta'ala. Nah, itu tidak mungkin terjadi pada Allah memiliki anak, dan itu adalah satu kebatilan. Wasyatu la yazaminu al-wuqu, maka itu adalah wala jawaju alaih. Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki keturunan dan sebagainya. Tidak mungkin. Di dalam surat Az-Zumar disebutkan lau aradallahu ayyatahida waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu wa huwal wahidul qahhar. Kalaulah Allah menghendaki mengambil anak, lastofa, tentu Allah akan memilih mimma dari segala apapun makhluknya, yakhluqu yang Allah ciptakan, ma yasha'u sekehendak Allah. Subhanahu, mesti selalu diikuti kata-kata subhanallah. Subhanahu, maha suci Allah, tidak mungkin memiliki anak. Wa huwallahul wahidul qahhar. Dialah Allah itu yang maha tunggal dan maha pemaksa, tidak memiliki anak. Dan Nabi SAW juga menyatakan seperti itu. Maka aku yang paling pertama menyatakan. Ternyata tidak pernah Nabi menyatakan begitu. Sehingga pengakuan orang-orang di luar orang Islam itu adalah pengakuan yang batal. Sebetulnya kata-kata Allah yang dipakai oleh Nasrani itu beda dengan konsep Allah di sini sebetulnya. Karena Allah itu terjemahan dari Lord kalau dari bahasa Inggris. Itu nama generik sebetulnya. Kan kalau Allah di dalam Islam itu adalah isim karim tertentu, sudah definite, nama tertentu. Sehingga sebetulnya kalau di Malaysia kan sudah tidak boleh menggunakan nama Allah bagi orang Nasrani. Kita saja yang dibiarkan. Sebetulnya ya memang menurut kita juga beda. Jadi kalau disebutkan Allah, mereka hanya menerjemahkan ikut-ikutan kita saja kelihatannya. Orang Islam, nah itu tentu Allah yang memiliki anak itu bukan Allah seperti yang disebutkan dalam Quran. Kita yakini begitu saja. Kemudian di rangkaian terakhir, laukana lahu waladun kuntu awwalu man abada. Kalaulah Allah memiliki anak, aku yang pertama kali menyembahnya. Dan lahu waladan, karena sesungguhnya bagi Allah memiliki anak, walakin la waladalah, tetapi tidak memiliki anak. La walada. Nah, ini kalau ini dibacanya harus la walada. Artinya tidak punya jenis anak apapun Allah itu. Mau satu, dua, banyak. Tidak punya anak apapun. Subhan rabbis samawati ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah Tuhan seluruh langit dan bumi, Tuhan arasy juga dari apa-apa yang telah mereka sifatkan. Orang-orang musyrikin sifatkan. Disinilah perbedaan yang sangat nyata antara Islam dengan agama lain. Kalau agama lain itu mesti ada unsur-unsur kemusyrikan saja, pengakuan terhadap kepunyaan anak terhadap Tuhan. Dalam Islam itu sama sekali Allah itu tidak memiliki anak. Al-Wahidul Qahhar lagi. Allah itu Maha Esa dan Maha Pemaksa. Tidak memiliki tandingan sama sekali. La niddan, tidak ada tandingan bagi Allah. Wa ilahun bis sama. Allah itu adalah Tuhan di langit dan Tuhan juga di bumi, dan juga disembah atau menjadi Tuhan juga di antara keduanya. Artinya di seluruh jagat raya alam raya itulah jadi Tuhan. Tidak lokal. Allah itu bukan Tuhan lokal, tetapi Tuhan seluruh alam semesta ini. Tabarakalladzi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maha berkah Allah, yang milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, dan juga yang ada di antara keduanya. Khaliquhum, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga pemiliknya, juga Allah yang mengelola al-mutasarrif. Al-mutasarrif itu yang mengelola atau memanage kehidupan ini semuanya. Allah bila mudafa'ata wala mumani'ata. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mengintervensi kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala anil walad. Maha suci Allah dan maha luhur Allah dari memiliki anak.
tidak perlu. Tetapi bahwa Allah memiliki pegawai-pegawai, barangkali begitu kita sebutkan, seperti malaikat dan sebagainya, itu adalah sebagai pengejawantahan kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah, yang Allah di situ mengerjakan atau sebagai pendelegasian. Malaikat itu bukan siapa-siapa, itu makhluk. Sama seperti manusia, di sini kita juga kaum muslimin khususnya disuruh menjaga Al-Quran, itu tercermin dari kata-kata inna nahnu. Nah, kata-kata inna itu tidak hanya Allah yang menjaga, tetapi juga ada peran kita manusia. Sama seperti Allah memberikan peran kepada para malaikat. Jadi yang menjaga Al-Quran itu selain Allah yang menjaganya, ada usaha dari kaum muslimin, ya kita itu nahnu. Artinya kita juga didelegasikan oleh Allah untuk memelihara Quran itu. Sehingga tidak musnah sampai saat ini. Sudah ribuan tahun. Anistaqarallahu as-salamah minal uyubi wan naqaid. Allah tidak punya cacat, selamat dari setiap aib atau kecacatan dan kekurangan-kekurangan. Li'annahu Rabbul Aliyul Azim. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha tinggi dan juga maha agung. Al-Malikul Asya, pemilik segala sesuatu. Semuanya milik Allah. Wa indahu ilmus sa'ah, dan di sisi Allah lah pengetahuan kapan terjadinya kiamat. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui terhadap kejadian kapan itu kiamat kecuali hanya Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Jadi kullun bi amalihi, semua orang akan dibalas dengan amal-amalnya. In khairon wa khairun wa in syarrun wa syarrun. Jika baik tentu balasannya baik, dan apabila buruk juga balasannya buruk. Wala yamliku alladziina yad'una min dunih, dan tidaklah memiliki orang-orang yang disembah selain daripada Allah asy-syafa'ata, syafa'ah, pertolongan tidak akan diberikan pada orang-orang seperti itu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang bersaksi terhadap kebenaran. Jadi asy-syafa'ah nanti di hari kiamat itu selain syafaat dari Nabi, antar kita kaum muslimin juga mungkin saja terjadi saling tolong-menolong. Kalau selama di dunia ini kita saling menyaksikan, kita aktif di dalam kebaikan, di dalam jalan Allah, kita bisa memberikan persaksian bahwa orang ini adalah orang baik. Saya menyaksikan sehari-hari dia suka melakukan perbuatan yang dianjurkan agama dan tidak menyalahi aturan kehidupan seharusnya, aturan negara juga. Nah, itu bisa menjadi saksi kita juga. Nah, itu bisa diartikan syafaat antar kita. Selain nanti syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai surat Az-Zukhruf sampai di sini. Mangga, saya kira cukupkan. Pertanyaan dulu, mangga Pak. Umroh.